Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Hari Santoso, NRP 822119. Saya dari UT Setlore. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video sertifikasi saya mengenai pekerjaan remove and install control valve pada unit PC12,5 strip 8. Sebelum kita melakukan pekerjaan remove and install, wajib kita menggunakan APD yang lengkap ya. Contohnya seperti helm, kacamata, masker, nah kalau saat ini lagi pandemi, sarung tangan, dan safety shoe. Kemudian untuk ketika kita masuk ke area pertambangan, kita wajib menggunakan man permit atau ID card dan simper saat mengendarai atau mengoperasikan unit LV maupun alat berat. Kemudian saat kita melakukan pekerjaan, jangan lupa kita memasang padlock atau danger tag pada unit agar pekerjaan kita berjalan dengan aman, lancar, dan selamat. Dalam melakukan pekerjaan remove and install control valve, ada 5 step yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu step proses preparation. Di sini yang kita persiapkan yaitu yang pertama yaitu dokumen. Dimana untuk dokumen seperti stop manual, Farbook, untuk stop manual dan Farbook ini udah saya simpan di HP ya, untuk mempermudahkan saat menggunakan dan dibawa kemana-mana. Terus dokumen berikutnya yaitu ada QE4A, JSA, JSS, BO, BAPP, dan timesheet. Sedangkan untuk toolnya sendiri yang perlu kita persiapkan yaitu toolbox, tampungan oli, terus dribbling sling yang kapasitasnya kurang lebih 3-5 tonan ya. Terus untuk alat angkatnya sendiri itu kita menggunakan crane truck dengan kapasitas 3-5 ton. Step yang kedua yaitu proses remove. Di sini untuk melakukan proses remove control valve, yang pertama kita lakukan adalah kita parkir unit di tempat yang aman dan rata. Kemudian kita posisikan attachment, itu posisi kuku paket di tanah ya, contohnya seperti ini atau seperti berikut. Kemudian setelah itu kita matikan mesin atau kita matikan engine. Kemudian kita rilis pressure yang ada di hydraulic tank. Dan kita juga rilis pressure yang ada di attachment, yaitu dengan cara menggerak-gerakan PVC lever. Setelah itu kita pasang padlock ya atau danger tag pada unit. Kemudian kita drain untuk oli hidroliknya. Setelah kita selesai melakukan drain pada oli hidrolik, kemudian kita lepas ya untuk piping pada control valve yang menuju ke silinder dan hose PVC atau PVC line. Di sini untuk critical pointnya saat kita melakukan pelepasan jangan lupa di marking atau ditandain. Setelah kita melakukan pelepasan juga jangan lupa di plug ya untuk lubang piping maupun lubang hose agar kotoran tidak masuk. Dan critical point yang berikutnya yaitu jangan lupa membuka atau melepas hose yang ada di bawah control valve yang 2 biji, yaitu hose-nya jet sensor yang menuju ke pompa. Setelah itu kita pasang ya untuk dribbling slingnya atau bel ke control valve yang akan kita angkat. Kemudian kita kendorkan baut mounting control valve satu di atas dan 2 di bawah. Kemudian setelah itu kita posisikan control valve, kita gantung ya menggunakan crane truck. Setelah agak mengencang sedikit belnya, kita lepas habis untuk baut mountingnya. Kemudian kita angkat control valve turun dan kita taruh di tempat yang aman atau kita kasih palet sebelum kita taruh di bawah. Dan perhatikan olinya saat proses pengangkatan, takutnya ada oli yang tercecar. Terus step yang ketiga yaitu inspection and measurement. Setelah control valve sudah turun di bawah, kita lakukan inspection ya pada bracket dari control valve. Itu kita cek apakah ada terjadi keretakan dan terjadi kerusakan ya. Kemudian lubang bautnya kita cek juga untuk treatnya. Dan untuk baut mounting sendiri kita cek juga ya untuk kondisi bautnya. Kemudian untuk control valve sendiri
kita cek juga ya untuk lubang kontak surface-nya antara counter valve dengan piping. Itu biasanya kalau counter valve yang baru itu biasanya masih ada kayak grease tuh ya. Jadi kita amplasin untuk kontak antara pipingnya nanti ya, antara counter valve ke piping nanti biar tidak jadi ganjalan. Jadi kita bersihkan. Kemudian setelah itu kita lakukan juga inspeksi pada piping ya. Pipingnya kita cek untuk keretakan atau ada yang penyok, dan untuk hose PVC juga kita lakukan pengecekan atau ada hose yang sudah crack atau sudah ada yang rusak akan kita ganti sekalian ya. Karena untuk sesuai penggantian spare part sendiri itu ada rankingnya ya, ada ranking A, ranking B, dan ranking C. Kemudian terus yang keempat yaitu proses install. Nah, untuk proses install counter valve sendiri, biar baterai kita pasang dulu ya. Untuk webbing sealingnya atau belnya kita pasang, terus kita angkat ya, kita posisikan sesuai dengan bracketnya ya, kita paskan. Nah, di sini untuk critical point-nya kita jangan langsung menggunakan baut aslinya ya, kita jangan langsung menggunakan baut aslinya, tapi kita menggunakan tool baut ya untuk alignment-nya nanti ya. Nanti ada baut yang agak panjang sedikit, itu kita pasang di untuk mounting counter valve-nya, untuk counter valve 1 dan counter valve 2. Setelah kita sudah pasang pakai baut alignment tadi, kita kencangin, kemudian kita pasang piping ya. Ada piping 1 nanti untuk sebagai ini ya, untuk piping yang ini dia sebagai pelurus ya, perata ya, itu kita pasang juga. Setelah piping itu sudah kita pasang, sudah pas, sudah kita tok juga baut pipingnya. Kemudian kita lepas baut alignment tadi, kita gunakan baut mountingnya counter valve yang aslinya. Kemudian kita rapatin dan kita tok sesuai dengan standarnya. Kemudian setelah itu kita lakukan completed ya pada pemasangan pipa. Ini vertical point-nya saat memasang pipa kita kembalikan sesuai dengan markingnya tadi. Dan untuk kontak surface-nya antara piping dengan blok counter valve itu harus bersih ya, jangan sampai ada kotoran di kontak surface-nya. Itu kita pasang pipingnya sesuai dengan markingnya, lalu kita tok sesuai standarnya. Kemudian untuk hose PVC juga sama, kita pasang ulang dengan sesuai kembalikan dengan markingnya tadi yang sudah kita tandain tadi ya. Setelah kita sudah memasang hose dan piping sudah komplit, kemudian kita lakukan refiling ya pada oli hidrolik. Kita isi kembali oli hidrolik sesuai dengan levelnya. Kemudian yang kelima yaitu proses testing and adjusting. Di sini untuk proses testing and adjusting yaitu kita setelah mengganti counter valve maka kita harus melakukan bleeding ya pada hidrolik system. Untuk prosesnya caranya sebagai berikut. Setelah kita sudah melakukan proses bleeding, maka kita cek ya untuk performa dari counter valve-nya ini, yaitu kita melakukan tes pressure ya pada main pump dengan cara sebagai berikut. Kemudian setelah itu kita lakukan juga pengecekan pada internal leak ya atau drip pada masing-masing silinder dari attachment dengan cara sebagai berikut. Dan setelah itu kita juga ini ya, kita lakukan inspeksi pengecekan juga untuk lihat internal leak ya, internal leak dari counter valve dan abnormal noise pada counter valve yang telah kita pasang. Demikian video sertifikasi saya mengenai pekerjaan remove and install control valve pada unit PC12.5/8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.